Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sedulur sedaya. Hai Nabi nembe pisan keluar. Alhamdulillah parantos melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Suhu di sini mencapai 40 derajat. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatannya untuk melaksanakan ibadah. Oke sahabat-sahabat, kita beristirahat dulu ya di sini ya. Kita duduk-duduk santai, kita lihat-lihat yang lagi pada berfoto ria tuh ya. Ini di sekitaran Masjid Umamah, masih di kawasan Madinah Al Munawwaroh. Ini merupakan masjid bersejarah. Nanti biar Mutawib yang menjelaskan ya, Masjid Goma ini dulunya apa dan gimana gitu. Di sini ramai dan di sekeliling sini tuh banyak sekali ya hotel-hotel yang mendulang, karena di kawasan ini masih wilayah Masjid Nabawi. Kita kalau nggak salah ini di belakangnya Masjid Nabawi ya. Setelah habis kita tadi jalan-jalan menelusuri sejarah gimana Raudhah dan cara masuknya gimana, karena dulu dan sekarang itu berbeda ya. Udah gede-gede. Hah? Sa? Hah? Babe yo iji. Nih pemandangan itu. Oke guys, untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja penjelasan dari Sang Mutawib tentang Masjid Gomamah. Kita berada di masjid apa tadi namanya? Gomamah. Gomamah. Ya. Masjid Gomamah ini sejarahnya adalah Nabi SAW pernah melaksanakan sholat Id di sini, sholat hari raya. Ya, di sini dulunya lapangan dan sini bukan daerah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi tadi yang hijau tadi itu segede itulah Masjid Nabawi, ya, hanya kecil saja. Yang kita lihat pada hari ini Masjid Nabawi itu adalah perluasan dari dan juga melaksanakan sholat istisqa. Kenapa dikatakan Ghamamah? Karena ketika Nabi SAW melaksanakan sholat istisqa, apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Nah, pada saat itu ada awan yang menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masjid ini tidak ada kekhususan ya, hanya saja menimpa tilas sejarah bahwasannya disinilah Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat, dan tidak ada keutamaannya ya. Yang ada keutamaan adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba, kemudian Masjidil Haram, lalu Masjid Al-Aqsa ya. Baik. Kemudian di sebelah kiri Bapak Ibu yang sebelah sananya itu Masjid Abu Bakar ya. Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan masjid Abu Bakar rumahnya Abu Bakar ya, bukan ya, hanya saja kurang lebih sama. Abu Bakar As-Siddiq pernah ma'ala anhu juga sama bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melakukan salat. Itulah tadi Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali radhiyallahu anhu. Sekarang kita lanjut ke mana Ustaz? Masjid Ali. Pernah digunakan Kanjeng Nabi untuk sholat Idul Fitri.
Siap. Lagi berjalan. Suku kemana nggak sih yuk? Estetik. Nggak situ banget. Kon. Suku. Cara nanti anak ngapalin kabeh. Awas nabrak katanya. Nah. Tenang. Yale, biar lagi sujud, diusir. Kan biasa. Mungkin bisa geser ke sini biar terdengaran suaranya Bapak Ibu. Baik. Inilah Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ini namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi. meninggal dunia pada tahun berapa? Ya, tahun 11 Hijriah. Ya, tahun 11 Hijriah, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, tanggal kematian atau meninggalnya Nabi SAW itu tidak ada khilaf, ya, tanggal 12. Tapi tanggal kelahiran Nabi SAW tanggal 12 Rabiul Awal itu khilaf di antara ulama. Ya, ada khilaf. Tapi ketika Nabi meninggal di tanggal tersebut itu tidak ada khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa tadi? 11 Hijriah Nabi SAW meninggal dunia, wafat. Di mana? Di tempat tadi, di Raudhah ya, di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi para sahabat kocar-kacir. Ini ada yang mengatakan bahwasannya Nabi itu telah dipanggil oleh Allah sebagaimana Nabi Musa dipanggil oleh Allah selama 40 hari. Jadi bukan meninggal. Itu perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi Abu Bakar yang sangat tegar. Ketika dibacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mayit wahai Muhammad, atau engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Tatkala mendengar ayat tersebut, Umar bin Khattab kaget, seolah-olah ayat ini tidak pernah ada. Ya, barulah beliau sadar bahwasanya Nabi tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa menghadap Allah selama 40 hari. Nah, disinilah tempat para sahabat berbincang, bermusyawarah siapa kira-kira yang layak menjadi pengganti khalifah sesudah Nabi SAW. Dari sahabat Ansar mengajukan dua orang sahabat yang mulia. Juga dari sahabat Muhajirin juga mengajukan beberapa orang yang mulia. Tapi tatkala itu Abu Bakar mengambil sikap. Lalu beliau menyampaikan bahwasannya nahnu umara wa antum al-wuzara, ya. Para pemimpin itu dari kaum Quraisy, ya. Sedangkan selainnya itu adalah wuzara. Wuzara itu apa? Para menteri. Jadi tatkala mendengar itu barulah sahabat Adam, ya, menerima. Karena situasinya Nabi SAW sudah meninggal. Dan dikatakan bahwasannya 100 hari hidup dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin. Ini sangat urgensinya kita memiliki seorang pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin semuanya kacau. Ya, semuanya kacau. Maka pemilihan pemimpin setelah Nabi SAW itu sangat urgen sekali. Jadi waktu itu para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah atau penerus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang membantah.
Karena kenapa? Keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sangat besar, ya, sangat besar, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang bisa membandingkan keutamaannya dibanding dengan Abu Bakar Siddiq, ya. Tatkala beliau hendak hijrah, siapa yang menemani hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah? Abu Bakar. Siapa yang menyiapkan makanan untuk hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Keluarganya Abu Bakar, anaknya. Siapa? Asma dan Aisyah. Siapa yang menjadi mata-mata sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah? Ya, Abdullah ibn Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dan keluarganya itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dibanding para sahabat yang lain. Maka dikatakan juga dalam hadisnya, kalaulah ditimbang imannya Abu Bakar dengan seluruh umatku, maka lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika dipilih atau sudah diputuskan Abu Bakar menjadi khalifah, tidak ada satupun yang membantah. Semuanya ridha dan membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Maka disinilah tempatnya, tempat para sahabat bermusyawarah menentukan siapa pemimpin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersejarah, jadi tidak mungkin akan dijual. Bahkan dikatakan tanah ini lebih mahal daripada tanah yang termahal di dunia. Di mana? Katanya di Amerika, Las Vegas. Nah itu masih mahal tanah ini, tapi tidak akan pernah dijual untuk mengenang momentum pemilihan khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, ini destinasi kita terakhir pada hari sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita sudah mengelilingi baki sahabat. Allahumma shalli alaihi. Baik. Ada tambahan Ustaz? Cukup? Ada seputar? Ya, sekarang kita sudah selesai alhamdulillah. Untuk nanti malam tidak ada agenda ya. Ya. Jadi kalau dihabiskan waktu untuk menunggu nanti jadi telat, kita tidak dapat sholat zuhur. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah free ya makan malam sekarang. Ya. Sudah Indonesia. Siapkan maghrib. 20 menit lagi maghrib saja. Ya, bagi yang ingin langsung ke masjid silakan, atau yang mungkin mau sholat dulu silahkan. Oke, baik sahabat-sahabat semua, alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan tentang tempat-tempat yang sudah kita kunjungi, dan kecil besarnya kita sudah mengetahui ya tentang sejarah ini. Dan buat sahabat-sahabat semua yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih, dan tentunya jangan lupa sama sahabat like, comment, and share. Terima kasih semuanya.